Oke, halo semua. Ini adalah tanya jawab pertama aku. Kenapa aku bikin seperti ini? Ya karena aku suka jawabin pertanyaan kalian, DM kalian, komentar kalian. Ya, gue pengen jadikan suatu media baru gitu. Ya kayak ini gitu. Semoga kalian suka ya. Oke, kemarin aku sudah membuat sebuah question box di story gua dan banyak banget yang nanyain. Thank you banget udah nanya-nanya meskipun gak penting juga ya pertanyaannya. Ya semoga gua bisa jawab semua. Oke. Jadi aku akan jawabin pertanyaan kalian tapi tidak menyebutkan akun kalian ya. Cuma menjawab pertanyaan aja ya. Kalau itu pertanyaan kalian ya alhamdulillah kejawab, kalau enggak ya sorry. Kita mulai pertanyaan pertama. Bang, asli mana? Aku asli Surabaya, Jawa Timur, tapi kecil tinggal di Malang, Jawa Timur. Oke, pertanyaan kedua. Sudah makan? Alhamdulillah sudah. Pertanyaannya gini-gini amat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kak? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Benernya gak sehat juga sih. Ada sakit juga di punggung, cuma ya semoga cepat sembuh. Oke. Next question. Mbak Randy kapan nikah? Ini pertanyaan paling sering ditanyakan. Kapan aku nikah? Aku nikah ya apa ya? Gua nikah sesuai kapan aku mau gitu. Bukan karena desakan circle gua, orang tua gua, enggak. Bahkan mereka pun enggak memaksa gua. Cepet nikah, enggak sama sekali. Mereka malah membebaskan. Kalau udah siap nikah ya udah nikahin gitu. Kalau aku sendiri enggak begitu apa ya, bukan enggak begitu berminat, tapi belum berminat untuk menikah. Sedangkan gue sama dia juga sepakat untuk enggak nikah dulu. Kita lagi seneng-seneng dulu karena masa lalu kita cuma buat bekerja doang. Nah sekarang kita seneng-seneng dulu. Kalau udah senang ya udah kita nikah gitu. Kita nikah dengan dorongan niat kita, bukan dorongan omongan netizen. Oke. Next. Andai diberi pilihan, pilih bersedekah kasih uang cash atau ngasih makan, pilih satu ya. Sebelumnya aku minta maaf kalau ngomongku nggak jelas karena aku memang bisa dibilang cacat verbal gitu, cedal, gagap, kayak gitulah. Makanya aku bikin kayak gini buat ngelatih biar nggak stuck gitu aja gitu. Oke, jawaban aku kalau diberi pilihan pilih sedekah kasih uang atau ngasih makan. Kalau gua pilih kasih uang. Kenapa? Kalau gua kasih uang dia bisa membeli apa yang dia pengen mau gitu. Kita beli makanan ini atau makanan itu. Kalau gua kasih makan, gue takutnya dia alergi ini, dia nggak suka makanan ini itu. Kalau gua kasih uang, kalau dia pinter, dia akan mengelola duit itu. Misal gua kasih 50.000, mungkin dia akan membeli makanan, anggap aja Indomie 10.000, 40.000-nya dia belikan lagi kayak kerupuk atau gorengan, dia jajakan lagi gitu, biar uangnya tuh terus-terusan bertambah, nggak berkurang tapi bertambah gitu. Meskipun dagangannya nggak laku, setidaknya bisa dimakan nanti gitu. Kalau dikasih makanan ya udah sekali itu aja dimakan udah habis. Lebih baik bertanya apa yang tidak bisa dijawab daripada menjawab yang tak bisa ditanyakan. Apaan nih? Gak tahu, pusing gua.
Next. Pernah baca punya kelebihan itu hadiah dari Allah atau turunan dari buyut? Gua punya kemampuan kayak gini, kemampuan melihat gini ya, itu turunan dari gift dari Allah atau turunan dari buyut. Gua rada-rada agnostik sih, maksudnya gini, gua nggak bisa percaya 100% itu dari Allah, karena gua nggak ada teori yang menjelaskan itu gitu. Kalau dari buyut mungkin iya, karena keluarga gue bilang almarhum kakekku pernah melakukan spiritual kayak gitu ya, mungkin nurun ke gua, mungkin ya, gua nggak bisa mengiyakan 100% tapi mungkin. Oke, next question. Nggak beli pangsit yang banyak lagi? Oh enggak, udah cukup. Itu jujur ya, satu porsi itu gua makan untuk 4 orang, dan itu 4-4-nya udah kenyangan gitu loh. Itu banyak banget. Mungkin yang jualan tuh bukan mie ayam Jakarta, tapi mie ayam Padang. Kalau dibawa pulang nasi Padang ya, kalau lu bawa pulang nasinya itu akan lebih banyak daripada lu makan di restoran. Nggak tahu kenapa. Nah, kenapa aku ngepost mie pangsit itu? Ya karena gue mau ngebantu promo lah untuk usaha-usaha kecil kayak gitu. Dan thank you udah yang nge-share juga, thank you banget. Sama yang nge-like juga thank you, karena kalian juga ngebantu gue untuk mempromosikan dagangan bapak itu. Ya mungkin aku akan beli makanan apa gitu nanti gue promoin juga. Dan gue nggak kepikiran buat ini jadi konten, enggak. Ya gue bantu aja gitu. Abang Indigo. Indigo setauku itu adalah orang yang tugasnya gimana ya? Setahu gua itu Indigo itu penyampai pesan. Nah, pesan apa gua nggak tahu. Penyampai pesan lah gitu. Dan jangan disalah artikan, maksudnya gini, orang yang bisa melihat hantu itu indigo, enggak tentu, karena indigo beda-beda, ada yang mendengar, mencium, melihat, berkomunikasi, merasa, itu doang. Jadi enggak semua indigo tuh bisa melihat semua, enggak, kayak aku cuma bisa merasakan doang tapi gak bisa melihat, gak bisa berkomunikasi. Mungkin gue juga bisa dibilang indigo, gue gak tahu, Allahualam. Dan ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ke gue. Bang, kenapa keluar dari tim DMS tuh? Banyak banget. Oke, gue jawab garis besarnya ya gue udah keluar dari DMS mulai awal bulan Februari. Gue udah mengajukan resign secara langsung ke mami sama Pak Dem. Gue bilang gue keluar tanggal ini gitu, dan mereka ya mengizinkan. Mereka nggak menahan seseorang untuk tetap di situ, enggak. Dia memberi kebebasan, ya, kalau keluar ya keluar, kalau enggak ya enggak. Kalau alasannya kenapa, ya nanti aja gue kasih alasan. Kalau sekarang belum mood buat ngasih alasan. Oke, next question. Pengalaman syuting DMS apa sih kak? Pengalaman banyak banget. Mulai dari gua nggak bisa ngelihat merasakan sesuatu jadi bisa ngerasain, jadi peka. Emang dulunya sebelum gua ikut penelusuran kayak gitu, gua udah bisa ngerasain, cuma nggak sepeka ini gitu. Pernah ketempelan juga sampai badanku itu bau wangi sendiri. Di antar semua tim bau badanku wangi sendiri, padahal aku nggak pakai parfum sama sekali. Kadang pulang dari syuting aku nemu batu. Kadang waktu syuting ini bukan DMS, waktu memberi misteri juga
nemu kayak semacam keris dan lain-lain lah. Itu sih pengalaman gue syuting. Next, hal apa yang membuatmu benar-benar tertantang? Gue orangnya bukan orang yang suka tantangan. Gue sama sekali nggak suka tantangan. Ayo bisa gini ya. Gue bukan tipe orang kayak gitu, sama sekali bukan. Tapi gue mau ngelakuin itu kalau diberi kepercayaan. Lu bisa kan ngelakuin ini, gue percaya lu bisa kok. Ya gue akan lakuin, dan gue nggak akan jawab oke, gue bisa, enggak. Tapi gue jawab oke, gue coba. Nah di situ gue nggak akan memberi janji kalau gue bisa, dan gue nggak memberi keputusan kalau gue nggak bisa. Tapi gue bilang gue coba, apapun hasilnya ya ini usaha gue gitu. Ini aku udah nyoba, hasilnya kayak gini gitu. Kalau dibilang hal apa yang membuatmu benar-benar tertantang, ya kalau diberi kepercayaan dan diberi kesempatan ya gue lakuin. Oke, itu semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Masih banyak lagi sih, cuma nggak aku jawab karena memang nggak penting juga. Ada yang nggak penting juga dijawab. Jadi ya itulah tanya jawab pertama gua. Semoga ada tanya dijawab kedua, ketiga, dan seterusnya. Semoga kalian juga suka. Kalian tuh nanya yang logis aja, yang berhubungan dengan DMS lagi gitu loh. Karena gua udah nggak ada di circle DMS. Kayak nanyaan tadi, ada yang nanya, Kak kenapa nggak ke Klaten, Kak kenapa nggak ngajak DMS ke Bandung. Gua bisa apa? Gua bukan timnya DMS lagi, gua nggak bisa ngajak mereka gitu. Ya itu aja sih info dari gua dan jawaban gua. Semoga kalian bisa nerima jawaban gua yang ngasal. Kalau salah ya maaf, kalau bener ya diterima. Oke, terakhir dari gua, wassalam.